Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Tidak semua orang yang hidupnya sulit secara finansial adalah orang yang salah arah. Dan tidak semua orang yang terlihat memberikan mereka ketenangan jiwa yang benar-benar tenang. Ada sekelompok orang yang sejak awal hidupnya seolah diuji lebih keras. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka malas, tetapi karena jiwa mereka membawa misi yang berbeda. Mereka adalah jiwa-jiwa terpilih. Orang-orang yang hatinya peka, pikiran dalam, dan hati nuraninya sulit berkompromi dengan dunia yang mengagungkan uang di atas segalanya. Lalu muncul pertanyaan yang jarang dibahas. Mengapa justru orang-orang seperti ini sering menghadapi kesulitan finansial? Narasi ini bukan tentang mengeluh. Ini memahami tentang makna di balik ujian. Tentang melihat kekurangan bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan kesadaran jiwa. Dengarkan dengan hati, karena bisa jadi kisah ini sedang berbicaramu. Tidak semua kesulitan finansial adalah tanda kegagalan. Bagi jiwa terpilih, kekurangan seringkali merupakan ujian awal kesadaran. Gerbang pertama yang harus dilalui sebelum mereka benar-benar memahami arti hidup yang sesungguhnya. Sejak awal, kehidupan mereka jarang dimanjakan oleh kemudahan material. Dari kecil, mereka sudah diperkenalkan pada rasa cukup, belajar bertahan dengan apa yang ada, dan memahami arti kehilangan. Mereka melihat orang-orang di sekitar menikmati bersantai, sementara mereka harus bekerja ekstra keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bukan karena mereka tidak layak kaya, tetapi karena jiwa mereka sedang ditempa, dipersiapkan untuk kekuatan yang lebih besar, bukan sekedar materi yang fana. Mencukupi finansial bagi mereka bukan sekadar angka di rekening yang kecil, melainkan guru yang diam dan tegas. Uang tidak langsung diberikan, karena jika diberikan terlalu cepat, fokus mereka bisa hilang. Banyak jiwa terpilih yang memiliki visi besar, namun jika mereka sudah terlalu cepat berada di puncak materi, visi itu bisa hilang, digantikan oleh godaan dunia yang semu. Maka, alam semesta sering mengadakan rezeki, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk perlindungan dan pengarahan. Setiap kesulitan adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan kesadaran. Apakah kamu masih percaya pada makna hidup saat dunia materi belum berpihak padamu? Apakah hatimu tetap terbuka untuk memberi, bahkan ketika kamu sendiri kekurangan? Melalui ujian ini, jiwa terpilih belajar hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang: kesabaran, keuletan, keteguhan hati, dan kebijaksanaan. Mereka mulai memahami bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dengan materi, melainkan dengan kemampuan untuk tetap teguh, tetap bersyukur, dan tetap menemukan makna bahkan di tengah kekurangan. Dan meski dunia mungkin menilai mereka gagal karena belum meraih materi kesuksesan, jiwa terpilih tahu, ujiannya adalah bagian dari proses penyempurnaan diri. Seiring berjalannya waktu, setiap kesulitan akan membentuk karakter, membangun integritas, dan mempersiapkan mereka untuk menerima podcast yang sejati. Bukan sekadar uang, tetapi kekayaan batin yang tak ternilai. Berbeda dengan kebanyakan orang, jiwa terpilih juga memiliki hati yang peka. Mereka mampu merasakan energi orang lain, kesedihan di sekitar mereka, dan ketidakadilan yang sering luput dari perhatian orang biasa. Oleh karena itu, mereka sulit menikmati uang atau kesuksesan jika diperoleh dengan cara yang merugikan orang lain, memanipulasi, atau mengorbankan nilai-nilai moral. Seringkali, peluang besar datang mengetuk pintu, investasi yang menggiurkan, tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis, atau jalan pintas menuju kekayaan. Namun intuisi mereka berkata, "Ini bukan jalanku." Dan meski secara logika dunia terlihat rugi, jiwa mereka menolak. Karena mereka tahu bahwa setiap material yang diperoleh dengan cara yang salah akan membawa beban batin yang tak terlihat. Orang-orang di sekitar sering menilai mereka tidak pintar mencari uang atau tidak ambisius. Padahal yang terjadi adalah jiwa mereka tidak selaras dengan keserakahan dan tipu daya dunia materi. Mereka lebih memilih hidup sederhana tapi jujur, daripada kaya tapi kehilangan keutuhan dan ketenangan hati. Hati yang murni ini membuat mereka rentan terhadap kesulitan finansial. Dunia materi jarang ramah pada orang yang menolak berkompromi dengan prinsipnya. Namun, di balik setiap penolakan,
Ada pelajaran yang lebih besar, memahami nilai diri sendiri dan menjaga keseimbangan antara materi dan moralitas. Jiwa terpilih belajar bahwa kekayaan sejati tidak selalu bisa diukur dengan angka di rekening atau status sosial. Kekayaan adalah ketika kamu tetap damai dan utuh sebagai diri sendiri, meski hidup terkadang terasa berat dan tidak adil. Membantu secara finansial bagi mereka bukanlah hambatan, melainkan cara alam semesta untuk memastikan bahwa materi yang datang nanti akan diterima dengan kesadaran, bukan keserakahan. Dan melalui hati yang tidak menumpuk ini, mereka mempelajari sebuah rahasia yang jarang diketahui dunia. Hati yang murni adalah magnet bagi menceritakan kebenaran ketika waktunya tiba. Jiwa terpilih jarang berjalan di jalur yang sama dengan mayoritas orang. Mereka tidak nyaman dengan rutinitas yang melelahkan jiwa, meski dunia menilainya aman dan bergaji besar. Mereka mencari makna, bukan sekadar angka di rekening bank. Banyak dari mereka memilih untuk membayangkan arah hidup di tengah perjalanan, meski tanpa sebagai risiko besar, meninggalkan karir yang nyaman demi mengejar panggilan batin, menekuni jalan yang belum jelas hasilnya, tapi terasa benar bagi hati. Oleh karena itu, fluktuasi finansial sering menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dunia memandang ketidakstabilan ini sebagai kelemahan, namun sebenarnya jiwa terpilih sedang menyelaraskan kehidupan dengan misi yang lebih tinggi. Pola hidup yang tidak umum ini juga membuat mereka terlihat berbeda. Mereka tidak bertumpu pada standar sosial. Mereka tidak mengukur kesuksesan dengan kendaraan mewah, rumah besar, atau gelar kehormatan. Sebaliknya, mereka menilai hidup melalui pengalaman, pembelajaran, dan kesadaran batin. Membantu keuangan yang datang bukan suatu kebetulan. Ia hadir sebagai guru yang membimbing mereka agar tetap rendah hati, agar setiap keputusan yang diambil tidak semata-mata karena tekanan dunia, tapi karena kesadaran yang matang. Dan disitulah letak keajaiban bagi terpilih jiwa. Pola hidup yang tampak tidak logis bagi dunia ini justru mempersiapkan mereka untuk menerima ringkasan dengan cara yang jauh lebih bermakna di kemudian hari. Mereka belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan sejati. Tidak semua yang terlihat mudah itu baik untuk jiwa. Keputusan finansial yang selaras dengan hati membawa kepuasan yang abadi, meski dunia menganggap lambat. Dengan setiap langkah yang berbeda dari arus umum, mereka sedang menulis cerita hidup yang unik, di mana kesulitan bukan beban, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia. Seringkali, jiwa terpilih mengalami kekurangan materi yang tampak berat bagi dunia. Namun sebenarnya, kemiskinan atau keterbatasan finansial sering berfungsi sebagai pelindung, bukan hukuman. Bayangkan jika sejak awal mereka hidup dalam menceritakan tanpa hambatan. Mereka bisa dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tertarik pada uang, bukan pada jiwa mereka. Mereka bisa terjebak dalam kesombongan, ego, dan keinginan yang melalaikan misi hidup sejati. Kemewahan yang terlalu cepat dapat menjadi racun bagi hati yang sedang belajar rendah hati. Keterbatasan finansial membuat jiwa terpilih tetap waspada, tetap berempati, dan tetap menyadari nilai-nilai yang sesungguhnya dalam hidup, bukan benda atau status, tetapi pengalaman, pembelajaran, dan integritas. Setiap hari yang dibatasi batasan menjadi latihan untuk sabar, kreatif, dan tangguh. Kemiskinan juga mengajarkan mereka untuk menghargai setiap rezeki yang datang, sekecil apapun. Hal-hal yang dianggap remeh oleh dunia, bagi jiwa terpilih menjadi berkat yang luar biasa. Makanan yang cukup, teman sejati, kesehatan, atau momen damai di tengah kesibukan hidup. Lebih jauh lagi, keterbatasan finansial memaksa jiwa terpilih menggali potensi diri yang tersembunyi. Mereka belajar menciptakan solusi, menemukan peluang di tengah kekurangan, dan membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Semua ini adalah fondasi yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi akan menjadi modal besar saat liputan datang pada waktu yang tepat. Dengan kata lain, kesulitan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi. Ia membentuk karakter, memperkuat hati, dan menyiapkan jiwa untuk menerima penyampaian yang sejati. Bukan sekadar materi, tetapi kekayaan batin yang abadi. Jiwa terpilih memahami satu hal penting. Kekayaan yang datang terlalu cepat tanpa kesiapan batin bisa menghancurkan lebih dari ia membangun.
Dan itulah mengapa alam semesta menunda rezeki, memberi ujian, dan membiarkan mereka melewati jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Karena hanya melalui kesadaran yang matang, mereka dapat mengelola pemikiran dengan bijak dan tetap utuh sebagai diri mereka sendiri. Pada akhirnya, banyak jiwa terpilih memang akan menemukan ringkasan. Namun bukan datang secara tiba-tiba, bukan datang bagi mereka yang tergesa-gesa, atau bagi mereka yang mengukur hidup hanya dari materi. Kelimpahan datang setelah kesadaran batin matang, setelah ujian dan pembelajaran membentuk karakter yang utuh. Saat jiwa terpilih, kau tidak lagi mengejar uang dengan rasa takut atau khawatir. Kau tidak menjadikan materi sebagai identitas diri. Kau menggunakan rezeki sebagai alat untuk membangun kehidupan yang selaras dengan nilai dan tujuan. Maka, aliran finansial mulai berubah. Bukan karena mereka memaksa atau berusaha menipu sistem, tetapi karena kehidupan mulai selaras dengan misi jiwa dan energi mereka yang jernih. Membantu yang dulu terasa berat kini menjadi kenangan yang membimbing langkah, menjadi fondasi bagi keputusan yang bijak. Kelimpahan sejati bagi terpilih jiwa bukan sekadar angka di rekening atau status sosial, yaitu kedamaian saat menggunakan uang untuk hal yang bermakna, kebebasan untuk memilih jalan hidup tanpa rasa takut, kemampuan untuk memberi tanpa kehilangan integritas atau keseimbangan batin. Dan pada saat itu, mereka menyadari rahasia yang selama ini tersembunyi. Kesulitan finansial bukan hukuman, melainkan persiapan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Alam semesta tidak menunda rezeki untuk menghukum, tetapi untuk memastikan setiap jiwa siap secara batin, hati, dan kesadaran, untuk menerima liputan dengan penuh tanggung jawab. Membantu mereka yang lalui menjadi cerita yang menguatkan, membentuk karakter, dan memancarkan cahaya bagi orang lain. Mereka yang pernah merasakan kekurangan kini menjadi teladan, mengajarkan bahwa harta sejati adalah ketika materi dan hati berjalan selaras. Jadi, jika kamu adalah salah satu jiwa terpilih yang sering menghadapi ketidakstabilan finansial, ketahuilah ini. Mencukupimu bukan tanda bahwa kamu gagal. Ia adalah proses transformasi yang menuntun Anda untuk menyampaikan yang sejati, bukan sekadar menuju uang, tetapi kebebasan, kedamaian, dan kebijaksanaan batin. Mencukupi kebutuhan finansial yang kamu alami bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang dalam kondisi baik. Setiap ujian, setiap keterbatasan, setiap keputusan yang menolak keserakahan, semuanya membentuk karakter dan kesadaranmu. Jangan takut berbeda dari dunia. Jangan merasa rendah hanya karena jalanmu tidak seperti kebanyakan orang. Kamu adalah jiwa terpilih, dan perjalananmu, meski penuh tantangan, adalah proses menuju kedewasaan, keseimbangan, dan menyampaikan yang sejati. Ingatlah, kelimpahan tidak selalu datang lebih cepat bagi mereka yang paling cepat mengejar materi. Kelimpahan datang bagi mereka yang siap secara batin, hati, dan kesadaran. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menerima lebih dari sekadar uang. Kamu akan menerima kedamaian, kebebasan, dan kekayaan batin yang abadi. Jadi tetaplah percaya pada diri sendiri, pada perjalananmu, dan pada rencana alam semesta. Setiap kesulitan adalah guru, setiap batasan adalah pelindung, dan setiap ujian adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu, jiwa terpilih yang siap menerima dunia dengan hati yang penuh cahaya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.